Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdianto Hamani, NIM 1211251239. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan judul Gambaran Penggunaan Balutan Luka Kronis berdasarkan karakteristik luka. Materi ini di bawah dosen pengampu Dr. Farida Yuliati, SH, SE, MN. Perkenalan, apa itu luka kronis? Luka kronis merupakan jenis luka yang sulit untuk disembuhkan dengan proses perawatan yang cukup lama yang biasa disebabkan oleh infeksi pada luka akut. Salah satu jenis luka kronis yang sering ditemukan adalah luka kaki diabetes. Proses perawatan luka kronis membutuhkan tindakan yang tepat untuk mempercepat proses perawatan, seperti pemilihan balutan gel untuk membuat suasana lebih lembab. Kemudian, balutan luka merupakan salah satu proses perawatan luka kronis. Saat ini, balutan luka terdiri dari banyak jenis dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Metode desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan pendekatan retrospektif. Pengumpulan data yang akan dilakukan berdasarkan data sekunder berupa rekam medik pasien. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang mendapatkan perawatan di RSUD Labuha, Kabupaten Lampung Selatan, Maluku Utara pada periode 2021-2023. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah total sampling. Sedangkan kriteria eksklusi pasien memiliki rekam medis yang tidak lengkap, yang di dalamnya terdapat variabel yang akan diteliti. Next. Berdasarkan hasil penelitian dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil didapatkan dari 73 responden. Sebagian responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu 37 pasien atau 50,7% dengan rata-rata umur 54 tahun. Jenis luka yang paling banyak adalah luka DFU, yaitu 50% atau 50 pasien atau 68,5%, dengan jumlah pasien yang paling banyak adalah 39 pasien atau 5,53,4%. Kemudian dari diagram 2, karakteristik luka berdasarkan skor DMST. Hasil yang diperoleh bahwa karakteristik luka mengalami proses penyembuhan yang baik. Dilihat dari beberapa karakteristik dengan peningkatan dan penurunan jumlah responden. Kemudian, pada kunjungan awal, menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan karakteristik lainnya, yaitu sebanyak 25 pasien atau 34,2%, dan mengalami penurunan pada akhir kunjungan sebanyak 14 pasien atau 9,2%. Kemudian, penggunaan balutan primer yang paling banyak digunakan di awal kunjungan adalah Wonin-Selov. Pada primer 1 sebanyak 19 responden atau 26,2%. Kemudian primer 2 sebanyak 44 responden atau 60,3%, dan primer ketiga sebanyak 4 responden atau 5,5%. Sedangkan balutan sekunder yang paling banyak digunakan di awal kunjungan adalah KASA. Pada sekunder 1 sebanyak 27 responden, 37,2%, sedangkan sekunder 2 sebanyak 52 responden atau 57,5%. Karakteristik responden. Dari hasil penelitian dilakukan di RSUD Labuha, Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh berbagai karakteristik responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luka kronis cenderung lebih banyak didapatkan pada responden dengan jenis kelamin
perempuan dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar responden yang berkunjung ke RSUD Labuha luka berjenis perempuan sebanyak 12 responden atau 70,6%. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa sebagian besar luka yang sering ditemukan adalah luka DFU dibandingkan dengan jenis luka lainnya. Karakteristik infeksi atau inflamasi diperoleh bahwa karakteristik sign of local infection mengalami penurunan jumlah responden pada kunjungan akhir. Hasil penelitian diperoleh hasil peradangan atau infeksi pada luka banyak terlihat tanda infeksi pada sebagian besar responden sebanyak 30 atau 41,1%. Pada tipe jaringan dasar, luka dengan karakteristik white, yellow, and or gray necrotic tissue mengalami penurunan pada akhir kunjungan. Hal ini sejalan dengan penelitian pada observasi pertama terdapat 88,9% luka berwarna merah dan 11,1% berwarna kuning, sedangkan pada observasi kedua 100% luka berwarna merah. Balutan luka. Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan didapatkan hasil pada penggunaan balutan primer. Paling banyak digunakan balutan wound salve pada kunjungan awal dan akhir, sedangkan penggunaan balutan sekunder paling banyak digunakan balutan kasa pada kunjungan awal dan akhir. Hasil penelitian yang dilakukan dengan hasil penggunaan balutan pada luka kaki diabetes, balutan primer pada luka yaitu balutan salep, sedangkan kasa steril dan diaper sebagai balutan sekunder. Hasil serupa didapatkan dengan penggunaan balutan zinc cream dan sitosan dalam bentuk salep sebagai balutan primer untuk menjaga kelembaban luka setelah ditutupi kembali menggunakan kasa yang dapat berfungsi untuk menyerap eksudat sebagai balutan sekunder pada luka kaki diabetik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran penggunaan balutan luka kronis berdasarkan karakteristik luka di RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jenis kelamin responden yang melakukan perawatan luka di RSUD Labuha usia rata-rata 54 tahun dengan jenis luka paling banyak adalah DFU. Hasil penelitian terkait karakteristik luka menggunakan gambar observasi DNST. Sebagian besar karakteristik luka mengalami regenerasi atau proses perbaikan pada luka dilihat dari jumlah karakteristik yang membaik. Jenis balutan yang paling banyak digunakan pada perawatan awal dan akhir adalah epitel pada balutan primer dan kasa pada balutan sekunder. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya terkait karakteristik luka dan penggunaan balutan. Terima kasih. Itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.